Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saat kita punya waktu luang biasanya kita main gadget ya, stalking, scroll up, scroll down, atas bawah di HP kita, sekedar iseng atau juga mungkin sedang mencari informasi. Sama, saya juga baru saja stalking dan kebetulan banyak yang saya lihat di beranda media sosial saya, di Facebook saya, itu saat ini teman-teman alumni saya itu banyak yang memberikan support melalui Twibbon untuk hari lahir alma mater kami, alma mater sekolah kami yang saat ini sedang menuju ke dekade ke-6 atau ke usia yang ke-60 dengan tagline-nya adalah transformasi pesantren digital. Nah, berbicara tentang alma mater saya teringat ada sebuah pelajaran namanya mutolaah. Mutolaah itu kalau bahasa kita ya mentelaah lah, mungkin seperti itu. Secara tujuan sebenarnya mutolaah ini adalah sebenarnya untuk memperkaya mufrodat, kosakata ataupun juga vocabulary kita dalam bahasa Arab supaya ini mempermudah kita dalam belajar bahasa Arab. Nah, supaya pembelajar itu tidak gampang bosan untuk mempelajari bahasa ataupun kosakata, biasanya di mutolaah itu akan disajikan beberapa kisah, di mana kisah itu bisa dipetik pelajaran selain juga untuk menambah kosakata kita tadi. Nah, saya ingat sebuah judul dalam pelajaran mutolaah ini ketika saya kolerasikan dengan kondisi yang saat ini sedang in di Trenggalek terkait dengan bagaimana kita mengelola alam ataupun lingkungan kita. Nah, seperti apa kisahnya? Berikut saya bacakan. Kisra wal Fallahu Syekh, seorang kaisar dan petani yang sudah tua. Yuhka anna Kisra anu Sirwana maliku Faris marra ala syaikhin wa huwa yaghrisu syajaruz zaitun. Dikisahkan bahwa ada seorang kaisar anu Sirwana namanya, seorang raja Faris Persia sedang berjalan melewati seorang kakek tua yang sedang menanam pohon zaitun. Fawaqafal maliku burhatan mufakkiran fima asahu ayadura bi khuldi dzalika rajulil harami. Maka raja tadi kemudian berhenti sejenak, berpikir keras tentang apa yang sedang dilakukan oleh kakek tua tadi dengan menanam pohon zaitun tadi. Walaisa minal muhtamali ayya'isha hatta ya'kula min thamarin ma yaghrisu. Dan tidak memungkinkan, artinya kemungkinan itu tertutup bahwa dia akan hidup dan bisa menikmati pohon yang sedang dia tanam. Faqala, maka kemudian dia berkata, ayyuhas syekh, laisa hadza awan warsika zaitun li'annahu sajarum bati'un nama'i wal ithmar. Hei Pak Tua, saat ini adalah saat yang sangat tidak tepat bagimu untuk menanam pohon zaitun. Karena pohon zaitun ini adalah pohon yang lambat tumbuhnya serta lambat buahnya ataupun panennya akan lama. Wa anta syekhun harimun, sementara engkau ini adalah seorang kakek yang sudah tua renta. Faqala syekh. Maka kemudian si laki-laki itu berkata, Ayyuhal malik, qad gharasa man qablana fa'akalna wa naghrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Wahai raja, orang-orang sebelum kita itu telah menanam dan kita yang memakan sekarang. Wa naghrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Dan sekarang kita menanam supaya orang-orang setelah kita itu nanti bisa memakannya. Faqala Kisra zih. Maka kaisar tadi kemudian berkata, hebat, betul.
Wa kana fi 'urfihim idza qala hal maliku li insanin ujiza dzalikal insanu biqadrin muayyanin minan nabi. Nah, pada kebiasaan mereka itu jika seorang raja berkata kepada seseorang dengan kata zih tadi, maka dia akan memberikan upah berupa uang dalam jumlah tertentu kepada orang tadi. Pada fadzalikal qadri ila syaikhin 'alal fauri. Maka dia kemudian memberikan imbalan tadi kepada si orang tua tadi. Kemudian si orang tadi berkata, "Ayyuhal malik, kaifa ra'aita ghursi fama asra'a ma athmar." Hai raja, bagaimana pendapatmu tentang tanamanku? Bukankah ia panen lebih cepat dari yang engkau bayangkan? Dia lebih cepat berbuah daripada yang engkau bayangkan. Buahnya ya tadi dapat imbalan. Faqala al-maliku zi. Maka raja tadi kemudian berkata lagi, zi, betul. Marratan tsaniyatan, untuk kedua kalinya. Fa'ata syaikhu jaizatan ukhra. Maka si raja tadi memberikan upah untuk yang kedua kalinya. Faqala, maka si orang tua tadi berkata juga, "Ayyuhal malik, wahai raja, kullu syajaratin tusmiru fil 'ami marratan wa syajari athmara fi lahzatin marrataini." Setiap pohon itu dalam 1 tahun umumnya dia akan berbuah sekali. Tetapi pohon saya dalam waktu sekejap berbuah 2 kali. Ini tadi kan sudah dikasih upah 2 kali ya. Faqala al-maliku, maka si raja tadi berkata untuk ketiga kalinya, "Zih, hebat, betul sekali." Fa'ujiza syaikhu tsalitsatan tsumma madha Kisra. Maka untuk ketiga kalinya si raja tadi harus memberikan upah kepada si tua tadi. Kemudian dia berlalu, pergi dari cepat-cepat buru-buru pergi. Waqala li ashabihi, maka dia juga berkata kepada teman-temannya, "Insorifu, pergilah kalian. Fa in waqafna lam yakfi syaikhu ma fi khazainina." Jika kita berhenti di sini, maka tidak akan cukup uang bekal kita untuk memberi upah kepada si kakek tadi. Karena setiap kali apa yang disampaikan kakek tadi, si raja selalu bilang, "Zih, hebat, zih, betul." Waqad kana syaikhu fi amalihi misalan lima yanbaghi an yakuna kullu insanin fi amali hatta ya'malul kullu li faidatil kulli. Nah, dari apa yang ditunjukkan oleh si kakek tua tadi, si petani tua tadi, ini adalah sebuah contoh supaya setiap insan, setiap orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya tidak memikirkan diri sendiri. Wabiduni dzalika yang tazlimu lil majmu'il insani walayahtul kaunu khutwatan fi sabilir raqi. Tanpa perilaku yang mementingkan akan kepentingan orang banyak itu tadi, maka komunitas, maka peraturan, regulasi ataupun apa ya bahasanya, sebuah majmu'ah itu tidak akan tertata dengan rapi dan tidak akan kita temukan sebuah peradaban yang berkemajuan. Nah, teman-teman, dari kisah yang baru saja saya bacakan tentang Kisra wal Fallakhus Syaikh ini, setidaknya ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita petik. Salah satunya adalah bahwa kisah ini mengajarkan kita supaya belajar untuk tidak egois dalam hal apapun, terutama dalam bertindak, agar apa yang kita lakukan memiliki manfaat lebih kepada orang banyak ataupun kepada generasi sesudah kita. Tidak serta-merta apa yang kita lakukan sekarang harus kita nikmati manfaatnya sekarang. Nah, dalam konteks Trenggalek, sebagaimana kita ketahui saat ini, kalau menurut bahasa saya dalam keadaan darurat karena akan ada pertambangan emas, saya tidak berkapasitas untuk menjudge siapapun, dan juga saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa pertambangan emas ini tidak akan ada manfaatnya. Saya juga meyakini bahwa tambang emas ini ada manfaatnya. Tetapi
Berdasarkan referensi literasi yang saya jadikan rujukan, bahwa ketika pertambangan emas itu secara lokasi berhimpitan, beririsan dengan pemukiman, dengan segala potensi alam yang dimiliki Trenggalek saat ini, maka jika pertambangan emas ini betul-betul direalisasi, mudaratnya akan jauh lebih besar ketimbang sisi manfaatnya. Maka sebagai manusia yang memiliki porsi khalifatullah di bumi ini, ya siapapun kita, baik pejabat ataupun masyarakat, pengusaha ataupun rakyat biasa, saya rasa memiliki kewajiban bersama untuk sama-sama bisa mengelola secara bijak alam semesta Trenggalek untuk tidak dirusak yang menimbulkan dampak negatif berkepanjangan untuk anak cucu kita. Saat ini kita bisa merasakan keindahan keaslian Trenggalek yang luar biasa ini, dan sangat tidak bijaksana, akan sangat kasihan sekali generasi anak cucu kita jika nantinya mereka tidak bisa merasakan seperti yang kita rasakan hanya karena keegoisan kita semata. Mari sekali lagi kita berpikir lebih bijak, kita bertindak lebih bijak dalam mengelola sumber daya alam semesta Trenggalek. Happy Road to 60 Wali Songo Islamic Boarding School Ngabar Ponorogo. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.